Ini sekarang kita akan belajar tentang shelter dari ponco, kemudian shelter dari flysheet dengan macam-macamnya. Kita mulai dari ponco. Jelas bahan pertama yang kita perlu biasanya dalam keadaan darurat, misalnya kayak gini. Orang ini kan udah malas mau buka tenda. Udah malas mau bongkar lain-lain, tapi dia ingat dia punya ponco. Dia bisa gunakan itu sebagai tempat tidurnya, shelternya sementara, tapi hanya khusus satu orang, satu badan. Yang pastinya pastikan kalian punya ponco. Setelah itu raffia atau apapun yang bisa kalian pakai. Ada ini. Yang jelas 2 pohon berdekatan ini sesuaikan dengan ukuran tubuh kalian. Jangan misalnya si berlian udah tahu tinggi pakai 2 pohon ini ya, nggak muat. Jadi sesuaikan. Saya di sini saya pakai mana ya? Nah, misalnya 2 ini. Saya pakai 2 pohon ini ya. Jadi sifat saya. Silet yang tadi, pisau yang tadi ada? Taruh di sana, di dalam. Wah, Korek. Oke, sudah seperti ini. Kemudian ponconya cukup ya, bisa kita pakai. Kemudian ujung-ujungnya dari sini kita ikat, maka dia akan bentuk bivak darurat. Ya, jadi setelah kalian dirikan seperti ini, tali ini akan kalian pakai di ujung-ujungnya. Sambil diperhatikan ya. Oke, setelah ujung-ujungnya selesai, ya, kalian cari patok kayu kecil untuk nanti dicantolkan ke barangnya kalian ini. Ranting yang tidak terlalu Oke, bentuknya nanti seperti ini. Jangan lupa ikat bagian atasnya. Ini kan bagian ini, kalau kalian tidak tutup basah nanti. Saya lihat tadi malam ada yang bawa matras ya. Boleh diambil? Matras. Ya, matras. Ini cuma bisa dipakai 1 orang. Nah, dalam keadaan darurat, misalnya kita lagi jalan, entah lupa bawa tenda atau apa, yang ingat saya bilang, peralatan pribadi seperti ponco adalah hal yang wajib kita bawa ketika kita lakukan trip. Harusnya seperti itu. Karena selain fungsinya untuk melindungi badan dari hujan, dari dingin, ternyata ponco itu bisa kita pakai jadi shelter seperti ini. Ini muat untuk 1 orang. Kalian punya matras, bisa masuk, kalian istirahat di dalam. Selesai. Tapi tidak selesai sampai sini. Kita harus ingat jalur air. Karena apa?
shelter kayak gini resiko rentan kalau kena air. Lagi tidur nih, lagi tidur hujan, habis kalian juga basah lapis matras kalian. Makanya diperlukan jalur air. Dan juga ingat ketika dirikan seperti ini, jangan buat di tempat yang sering terendam air. Kalau dia musim kering tidak jadi masalah, oke. Tapi ketika musim hujan dan kalian tahu, contohnya bisa dicek saya kayak gini, ini masih basah. Berarti tempat ini kalau hujan pasti banjir. Cara untuk tahu kayak gitu. Oke, pinjam ya. Cukup untuk satu orang. Jadi kepala kalian bisa di sini, tas kalian bisa jadi bantal, difungsikan jadi bantal. Kalian bisa masuk dari sini. Ada yang mau coba? Silakan coba masuk dulu. Coba, Rian, coba. Rasanya kayak gimana? Tapi hujan besar. Ya kau bayangin aja hujan besar. Rasa-rasa maksudnya. Ya. Nanti keluar mata. Terlepas ya. Oh, tidak. Orang ini. Jadi nggak usah panik ya ketika hujan berarti kan. Nah, Hujan dah. kamu berteduh kah? Jadi shelter kalian untuk dalam keadaan darurat sudah jadi. Kalau tidak mau ribet buka tenda, tidak mau ribet buka flysheet yang sebesar itu, ponco pun jadi. Selesai. Hujan kalian masih aman. Tapi ini sampai di sini belum selesai. Kalian harus buat jalur air. Jalur air tadi fungsinya untuk apa? Tadi saya bilang, ketika hujan datang, ya, hujan itu air tidak akan tergenang di shelter kalian. Karena apa? Ada jalur air. Jalur air itu dari mana? Kita buat dari alat yang bisa kita pakai. Bisa tramontina, bisa dari kayu, kita bisa buat. Caranya seperti ini. Ambil kayu yang agak sedikit besar. Biar kita antisipasi tidak hujan, biar tempat kalian tidak tergenang. Kalian harus buat jalur air. Jalur air itu adalah keliling dari tempat kalian. Jadi bentuknya sepertinya, buat saja kotak. Nih biasa kita gambar dulu polanya yang mau kita buat. Nah, di sini tergantung. Sekarang airnya mau buang kemana? Misalnya kalau begini, misalnya saya buang, jadi airnya lari ke sini. Ya, airnya larinya ke sini. Tugas kalian sekarang adalah gali. Tapi tidak terlalu dalam, mungkin kedalamannya sekitar 10 cm atau 5 cm sudah cukup. Ini sebenarnya paling enak pakai tramontina ya. Parang maksudnya. Iya kan? Iya, parang. Atau pakai tangan. Itu saja. Yang penting shelter sudah aman. Tapi kalau perut aman, shelter udah jadi. Tinggal telepon Pizza Hut, bisa delivery sampai. Gojek. Ya. Yang jelas seperti ini teman-teman, tidak bisa kalian terus-terusan pakai. Kalau memang kalian sudah bawa peralatan yang memang lebih bagus dari ini kan keadaannya hanya dipakai ketika urgent. Nah, ini juga ini bagus. Variasi, lebih bagus. Jangan berjauh-jauhan. Yang penting kalian sudah tahu caranya, stepnya seperti apa dipakai. Oke, pengulangan. Lepas, pasang ulang, pindahkan ke tempat kalian. Kak, bagusnya itu kalau misalnya seperti tadi kakak bilang kan kita buatnya begini. Hah? Itu apinya di tengah atau di pinggir? Oh, jangan. Saya tidak sarankan untuk api ada di tengah. Karena ini ponconya kalian pasti rusak. Tapi kalau agak Kecuali jauh, agak Kak, jauh mungkin. Dan api tidak terlalu besar, itu tidak jadi masalah. Nah, fungsinya kalian ada istilahnya ponco seperti ini, modelnya pentagon.
Jadi bentuknya itu kayak model pentagon, tahu sisi 5. Jadi kalian buat sisi 5. Fungsinya itu apa? Fungsinya kalau kalian buat entah sisi segitiga atau 2 seperti ini, membantu kalian lebih jauh lebih hangat. Tapi kalau kalian pisah-pisah akan mungkin kalian lebih rasa dingin. Tapi kalau kalian misalnya ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu, akan jauh lebih dingin, lebih hangat dibanding kalian buat pisah-pisah. Makanya kalau mau berkelompok pakai ponco, ya, camping ponco seperti ini, dibuat sebisa mungkin berdekatan, jangan satu di sana, satu di sana, satu di sana. Seperti itu. Berarti kakak aliran airnya juga satu-satu. Jadi aliran airnya berarti buat sekeliling ini. Berarti di luar pohon. Iya, di luar ininya kalian, lingkarannya kalian. Ketika kalian, ini bukan hanya saja ponco seperti ini. Ketika kalian mendirikan tenda pun atau flashlight pun, jangan pernah bangun di tempat yang sepertinya itu kalau hujan dia berair. Dan juga jangan bangun tempat yang dilewati jalur air. Seperti ini, kalian sudah tahu. Ini kalau hujan air pasti jatuh ke sini. Jangan pernah. Ya, banyak kalian sebisa mungkin harus menunduk, merayap. Ya. Telepanan sih. Kita uji skincare-nya. Korea atau abal-abal? Merkuri. Merkuri ya? Sudah. Aman kan? Aman. Ini hujan pun kalian aman. Aman.